Terima kasih kepada Bapak Dr. Suyitno, ST MSc IPM selaku promotor, dan Bapak Muslim Mardika, ST MIng PSD IPM selaku kopromotor yang telah berkenan hadir dalam ujian tertutup pada pagi hari ini dan juga telah membimbing, memberikan teladan dan motivasinya kepada saya dalam menjalani pendidikan doktor sehingga sampai pada ujian tertutup pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian disertasi yang saya lakukan, yaitu dengan judul proses pancing lubang lingkaran dan non-simetrik pada plat komersial peluru titanium sebagai alternatif proses pembuatan plat penyambung tulang rahang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah CPTI merupakan material biokompatibel yang telah banyak digunakan untuk membuat implan. Dalam pembuatan implan banyak dilakukan beberapa cara seperti proses pengecoran, itu digunakan untuk membuat implan pengganti tulang. Lalu ada proses machining, itu digunakan untuk pembuatan implan pengganti dan juga penyambung tulang. Itu ada wire electrical design machining dan ada IDM. Lalu ada proses forming yang ini juga digunakan untuk membuat implan penyambung tulang. Lalu dalam forming itu bisa digunakan untuk proses pancing. Nah, di DTM UGM telah mengembangkan proses pancing untuk membuat implan jenis plat, yaitu strike plate. Itu dari mulai lembaran material plat CPTI itu diproses punch dengan 4 tahapan. Tahap pertama membuat lubang lingkaran, kedua proses chamfer, ketiga pancing bentuk non simetrik, keempat juga proses pancing bentuk simetrik nanti akan menghasilkan bentuk plat penyambung tulang rahang. Nah, dalam proses pelubangan itu dari proses pancing itu menghasilkan karakteristik permukaan sisi potong, yaitu ada daerah yang namanya rollover, ada daerah burnish, ada daerah fracture, dan ada daerah bore. Nah, untuk memenuhi kriteria yang memenuhi pembuatan strike plate implan itu burnish pada lingkaran itu lebih besar dibandingkan 200 mikron. Lalu untuk rollover lubang lingkaran itu lebih kecil dari 250 mikron. Untuk burnish non simetrik itu lebih besar 150 mikron. Nah, untuk DTMI, penelitian yang telah dilakukan itu belum mampu membuat lubang lingkaran dan lubang non simetrik pada ketebalan 400 sampai 600 mikron. Itu. Nah, ketidakberhasilan tersebut itu jika dilihat itu karena gayapan pada mesin yang digunakan kemarin itu kurang. Nah, oleh karena itu untuk siasati kekurangan tersebut itu pemilihan parameter itu dapat digunakan untuk mengatasi gayapan yang besar. Nah, namun proses pemilihan parameter sulit dilakukan karena dalam proses pancing itu terdapat beberapa parameter seperti kecepatan, temperatur material, bentuk punch, clearance, dan bentuk lubang. Nah, semua parameter proses pancing ini itu semua dapat mempengaruhi gaya pan dan juga mempengaruhi gaya dan mempengaruhi bentuk sisi potong proses pancing. Nah, sehingga sulit untuk menentukan parameter proses pancing yang tepat untuk menggunakan untuk membuat kriteria sesuai dengan implan. Nah, rumusan masalah penelitian ini adalah berapa kecepatan punch, temperatur material, dan bagaimana bentuk pan yang optimum untuk menurunkan gaya pan lingkaran dan non simetrik. Lalu berapa kecepatan pan, temperatur material, dan bagaimana bentuk pan yang optimum untuk menghasilkan bentuk sisi potong sesuai kriteria dalam pembuatan strike plate. Batasan masalahnya dalam penelitian ini adalah material ujinya yang kita gunakan komersial peluru titanium dengan tebal 0,4 mm. Lalu proses pancingnya menggunakan mesin punch pneumatic dengan kecepatan 35 dan 70 mm per second. Untuk temperatur pemanasan menggunakan 3 variasi tanpa temperatur pemanasan, lalu 100 derajat dan 150 derajat Celcius. Untuk pengukuran gaya pan sendiri menggunakan load cell, lalu pengamatan si potong dilakukan menggunakan digital mikroskop Dino Lab. Pengujian kekerasan dilakukan di area burnish. Tujuan penelitian yang akan dilakukan ini tujuannya ingin mencari kecepatan pan, temperatur material, dan bentuk pan yang optimum untuk menurunkan gaya pan lingkaran dan non simetrik. Lalu juga mencari kecepatan pan dan temperatur material dan bentuk pan yang optimum untuk menghasilkan bentuk sisi potong sesuai dengan kriteria pembuatan strike plate. Metode penelitian ini gambaran alat yang saya gunakan itu terdiri ada kompresor, ada bus bottom, ada mekaniknya proses pancing, lalu ada sistem mekanik untuk pengukuran gaya pan. Jadi pada saat proses pan itu material ditaruh di atas desk, lalu kita tekan pause bottom, nanti
pneumatic cylinder itu menekan ke bawah dan membuat lubang pada lembaran titanium. Pada saat proses menggunakan heater itu sebelum kita proses pan itu kita panaskan dulu, lalu kita ukur menggunakan termometer infrared suhu yang diinginkan berapa, jika sudah mencapai lalu kita tekan push button sehingga terjadi pembuatan lubang. Nah, diagram alur penelitian pada tahap pertama ini yang saya lakukan adalah membuat lubang lingkaran yaitu berdiameter 1,7 mm. Yang prosesnya itu pertama saya lakukan dulu pengujian kekerasan dan struktur mikro. Ini tujuannya adalah mendapatkan kekerasan dan struktur mikro awal dari material awal. Lalu saya melakukan pembuatan pan dan J. Ini saya buat dengan materialnya HSS. Lalu clearance untuk lubang lingkaran itu 200 mikron, untuk lubang non simetriknya 300 mikron. Lalu menyiapkan material uji plat tadi yang akan kita gunakan kita potong menjadi ukurannya 10 kali 10 mm. Lalu kita menyiapkan mesin pan untuk membuat lubang lingkaran. Ini kita pasang pan dan D ke mesin dan kita setting alignment-nya. Lalu kita melakukan proses pancing dengan variasi bentuk pan yang kita gunakan nanti ada 3 flat, SSA, dan DSA, dan kecepatan pannya variasinya 35 dan 70 mm per second. Lalu temperatur materialnya pakai 30, 100, dan 150 mm derajat. Nah, dalam proses pancing ini nanti juga akan kita mendapatkan gaya pan yang terjadi. Lalu hasil produknya setelah kita proses pancing, kita lakukan pengujian struktur makro untuk melihat ketinggian sisi potongnya. Lalu kita lakukan pengujian kekerasan pada penampang melintang. Kita lihat di area burnish, nanti kita mendapatkan kekerasan di dekat burnish. Lalu kita menguji struktur mikro untuk melihat perubahan mikro, bentuk mikronya pada dekat area burnish. Lalu dari hasil ini saya mencoba untuk melakukan publikasi. Nah, untuk yang tahap kedua itu saya melakukan membuat lubang non simetrik. Itu bentuknya mirip setengah lingkaran dengan jari-jarinya itu untuk jari-jari melengkung yang dalam ini 1,64, untuk yang luar itu 2,46. Nah, lalu pertama saya menyiapkan material uji. Material ujinya ini berbeda karena menggunakan heater. Ini saya potong ukurannya 50 kali 10 mm. Lalu saya menyiapkan mesin pan. Itu saya pasang dulu pan sama des yang bentuk lingkaran, bentuk non simetris. Lalu saya proses pancing sama menggunakan 3 variasi bentuk pan, kecepatan, dan bentuk temperatur material. Nah, di sini juga nanti akan kita dapatkan gaya pan non simetris. Lalu saya lakukan uji struktur makro untuk melihat tinggi sisi potong. Nah, untuk sisi potong sendiri untuk bentuk non simetris ini saya lakukan di 4 sisi yang berbeda, karena ada 4 sisi yang berbeda. Itu yang titik sini itu saya beri kode sisi K, lalu sisi L, lalu sisi N, lalu dan juga sisi M. Ada 4 posisi yang saya ukur. Lalu saya juga selanjutnya saya uji kekerasan untuk melihat kekerasan di dekat burnish pada masing-masing sisi. Lalu saya lakukan pengujian struktur mikro untuk melihat perubahan bentuk mikronya. Lalu saya lakukan evaluasi dan pembahasan data hasil pengujian untuk mendapatkan berapa sih yang optimum untuk menurunkan gaya pan dan menghasilkan sisi potong itu yang sesuai dengan pembuatan strike plate implant. Lalu kesimpulannya parameter optimum dalam menentukan gaya pan lingkaran itu kita gunakan SSA 35 mm per second dan temperatur 150. Parameter optimum dalam menentukan gaya pan non simetriknya kita menggunakan bentuk flat 35 mm per second, untuk temperaturnya 150. Untuk parameter yang optimum menghasilkan perubahan sisi potong itu sesuai dengan strike plate itu kita menggunakan flat 70 mm per second kecepatannya dan suhunya itu 150. Untuk sisi potong non simetriknya itu menggunakan bentuk SSA kecepatan 370, untuk temperaturnya 150. Nah, untuk publikasinya ini ada satu, itu saya publish di IREME, lalu yang kedua itu di jurnal teknologi, lalu untuk proceeding, ketiganya jurnal teknologi, keempatnya ini saya masih proses review di IREA untuk I1. Sekian dan terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih.